Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Majelis Kongres Kongko nggak beres-beres. Episode kali ini kita akan membahas masalah blog dan blogger, ya, bersama dengan narasumber yang tentunya ahli di bidangnya, begitu. Langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Bang Bisot. Ya, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Sedikit banget yang nonton ya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Iya, apa kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Mantap. Mantap ya. Gimana kegiatannya selama pandemi? Selama pandemi ya ngerem sedikit lah. Ngerem sedikit ya. Iya. Bang, langsung aja nih. Apa namanya? Yang orang-orang tahu. Ente sebagai fotografer di khususnya di wilayah Babelan dan sekitarnya, betul nggak? Betul. Apalagi di Kabupaten Bekasi mungkin ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Mungkin di wilayah Babelan dan sekitarnya. Iya. Tapi di samping itu Bang, ternyata yang gue juga baru tahu, lu itu ternyata sebagai penggiat blog, penggiat apa? Ya, blogger. Pelaku lah, blogger lah ya, blogger. Itu lu lakukan sejak tahun berapa ya? Saya mulai aktif ngeblog tahun 2000 berapa ya? 2004, 2005 Waduh, gitu. lama juga ya. Udah berapa tuh? 6 tahunan ya? 6 tahun lebih lah. Lebih ya? Lebih lah Pak. Dari 2000 Oh, iya. dari 2004 ke 2021 malah lebih. Tapi bayang nggak sih Bang, apa namanya, teman-teman atau yang sering lu foto-fotoin itu, dia tahu nggak kalau lu tuh sebenarnya seorang blogger gitu? Enggak. Banyak yang nggak tahu juga ya. Mereka mikirnya saya wartawan. Wartawan malah ya. Begitu ya. Berarti tapi apa? Lu inget kan blog yang pertama kali lu bikin apa? Dulu zaman dulu mah ada yang namanya Friendster. Oh, Kita main di situ dulu. Habis itu baru ke ya nyobain lah kayak Multiply, Blogspot, WordPress. Belajarnya? Otodidak aja mah apa ya? Ya otodidak lah belajar. Kemudian gabung ke komunitas baru. Oh, ada komunitas mulai. pada waktu itu udah ada komunitas ya? Pada waktu Lewat Friendster tadi? ya dari blogger sih. Dari Hmm. zaman dulu apa ya? Pas tahun-tahun 2006 itu ke atas itu kan blog itu lagi booming. Banyak hampir tiap daerah punya Blog. komunitas blogger. Komunitas blogger. Berarti sampai sekarang masih aktif lah di blog ya? Saya masih, yang lain ya begitulah. Apa tuh sekarang yang blog abang punya tuh? Apa tuh? Ya saya blog pribadi aja sih, bisotisme itu. Oh, bisotisme tuh ya blognya ya? Iya. Isinya kalau konten itu? Untuk saat ini lebih fokus ke Bekasian. Apa sih yang iya. apa sih kegiatan teman-teman, apa sih yang karena isinya opini ya di blog. Karena Apalagi kemarin ya, apa namanya, baru masuk ini, apa namanya, salah satu cagar budaya itu ya? Oh itu. Dari situ juga mungkin abang tulis juga di itu ya? Belum nyampe. Belum kali itu belum. Karena untuk menulis blog itu kan kita beropini ya, itu juga mesti punya banyak bahan gitu. Bukan kita lihat, kita ini langsung kita tuangkan dalam tulisan, ke depannya bakal banyak pro dan kontra, itu malah buang-buang energi. Blog itu kan Bang, setahu gua blog itu adalah konten apa sih? Iya, konten yang paling sepi peminatnya, bagaimana sih? Ya benar. Bisa dibilang gitu ya, sepi peminatnya. Kalau kita ngomongin konten kan ada 4 ya kalau nggak salah. Teks, gambar, suara, dan video. Ya kalau blogger itu ya mainnya di teks dan foto ya, paling. Karena berarti minat bacanya juga. Nah itu dia yang bikin malas. Karena yang bikin malas itu ya. Blog itu yang bikin malas tuh gitu. Zaman sekarang mendingan orang buka YouTube, udah dijelasin bla 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 dan nggak capek gitu. Kalau blog itu kita harus baca. Iya. Itu yang mungkin bikin banyak blogger ya makin kesini makin sedikit lah blogger. Berarti perkembangannya dari 2004 ke 2021 itu sih terlalu jauh, lompatnya terlalu jauh atau pelan-pelan atau gimana? Enggak, saya enjoy aja karena kembali ke kitanya ya, hobinya apa. Enggak, tapi maksud saya itu dari pandangan abang, blogger ini dari yang abang gelutin di 2004 tadi ke 2021 itu, misalkan di 2004 nih gue bikin itu minat bacanya tinggi tuh masyarakat orang-orang. Enggak juga. Kalau zaman dulu kita ngeblog itu emang ngeblog ya nulis aja di
online nggak ada kayak zaman sekarang ada food blogger, ada Oh iya benar. ada apalah fashion blogger itu zaman fashion. dulu nggak ada kayak Terus gitu. yang apa sih itu tempat-tempat wisata Ya. ya kan iya dia beda-beda sendiri tuh ya. Niche-nya lebih jelas. Iya. Niche-nya kalau. Nah, saya masih old school karena saya mulai dari awal sampai sekarang ya masih saya campur-campur aja. Masih dicampur-campur ya. Tapi ya, untuk sekarang ini paling banyak tentang Bekasi ya. Ya, karena tahun 2000 berapa ya? 2010, 2012 saya kembali tinggal ke Bekasi. Ya, saya malah kayak kekurangan. Oh berarti dulu di mana tuh sebelum ke Bekasi? Di Jakarta dari kecil sampai gede. Oh, tinggalnya di Jakarta, Terus di Jakarta. terus di Makassar sampai 7 tahun. Oh, pernah di Makassar juga? Termasuk belajar ngeblok ya di Makassar. Kalau yang di Bali itu, yang saya pernah lihat postingan abang tuh di Bali tuh, itu ngapain tuh di Bali tuh? Kerja nyata itu ya? Kerja apa? Oh jalan-jalan. Jalan-jalan apa sih? Ya apa aja lah. Berarti banyak ya bang, apa namanya sekarang, bukan banyak sih, yang baca tuh rada berkurang ya. Mereka lebih tersegmentasi. Kalau ada blogger teknologi ya dia bahas tentang teknologi aja. Dari situ ntar pecah. Misalnya blogger yang khusus menulis tentang Android aja. Berarti sama kayak YouTube ya dia ya. Ada YouTuber khusus gadget misalkan ya. Iya gadget dan elektronik lainnya gitu Ya kan begitu, ya. karena Ada perkembangannya seperti itu. Ya blogger zaman sekarang pun mengikuti perkembangan seperti itu. Sebenarnya kalau dulu tuh blogger yang kayak abang laksanain ini dicampur-campur gitu. Iya. Apa aja konten apa yang masuk. Apa aja masuk ya. Kedepannya orang-orang mulai paham bahwa ternyata blog juga bisa dimonetasi dengan adanya AdSense. Nah disitulah mungkin mereka jadi kayaknya kalau gue bahas tentang ini ramai ini ininya lebih tapi sempat ngerasain apa namanya pemasukan dari blog itu ada lah. Untuk sampai sekarang ya kalau saya bisa sampai setahun baru cair lah itu AdSense ya. Nggak nunggu sebulan 2 bulan enggak Nggak nyampe karena saya nulis aja juga sebulan paling cuma 2-3. Berarti dulu tuh sempat konsisten di blog tuh sempat konsisten apa gimana? Apa sama seperti sekarang sampingan? Enggak, dulu mah seneng karena banyak apa ya? Apalagi ikuti komunitas juga. Iya. Ada ini ya, ada trigger acuan ya. Benar, ada bahan, ada bahan yang ingin kita sampaikan. Ya, blog itu salah satu wadah untuk kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Berarti kalau sekarang itu apa namanya? Marketingnya banyakan lewat YouTube gitu ya. Marketingnya buat siapa nih? Buat apa aja lah, platform apa aja lah. Iya, mereka kalau saya lihat sih udah mulai menggunakan influencer dan buzzer di kalau nggak YouTube, sosmed gitu. Untuk di blogger sendiri karena web browser pencarian itu kan masih teks ya. Iya, masih teks. Betul. Berapa ini video tuh mungkin ke depan yang saya dengar sih memang nanti akan berdasarkan suara untuk mencari podcast juga bisa. Video juga kan udah mulai tuh sekarang. Yang di kalau buat di blogger itu belum ada ini ya. Apa sih namanya kayak suara itu kan yang logo mic itu ya. Kita nggak paham juga Pak. Kalau di YouTube kan tuh udah ada tuh ya. Di YouTube. Jadi kayak anak-anak tuh banyak yang kalau dia nggak bisa ngetik kan karena anak-anak sekarang udah nonton YouTube jago tuh. Nah dia nyari pencari tadi ngomong kan dia. Ke depan akan voice gitu kan. Browser mesin pencari itu akan memfasilitasi seperti itu. Tapi sampai sekarang kan masih teks yang banyak. Betul. Makanya blogger nggak mati, masih bisa hidup karena kalau kita cari di Google kita ketik kata suara yang keluar itu tuh kan artikel-artikel tulisan. Berarti ada blogger bisa masuk di situ. Enggak ini Bang ya? Enggak ketinggalan zaman sebenarnya blog itu ya. Enggak. Karena walaupun enggak ada di pencarian yang enggak ada efek suara tadi, enggak ada voice itu, dia tetap bisa dicari di Google. Di Google tetap otomatis muncul ya. Iya, betul. Itu yang masih membuat blogger masih bisa hidup sampai sekarang. Nggak tahu ke depannya. Gitu. Berarti teman-teman juga banyak yang ngeblog apa? Sekarang udah nggak ada komunitasnya atau gimana? Komunitasnya masih tetap ada dan emang kelihatan sih udah agak menurun gitu. Ininya apa? Misalnya ada penerimaan anggota baru nih untuk komunitas blogger A. Iya. Itu yang apa ya?
agak sedikit. Tapi kalau lu sendiri masih masuk ke komunitas blogger itu? Karena masih berteman sih. Kalau untuk aktif di komunitasnya udah enggak. Oke bang, kalau buat soal literasi tuh digital ya kan, karena blog itu kan menulis ya. Terus ada gak sih yang membedakan dari blogger, wartawan, dan penulis-penulis Akademisi, segala macamnya itu ada yang membedakan gak sih? ya banyak, ya pastilah. Pasti. Kalau blog itu? Kalau misalnya kita bicara wartawan, mereka itu punya apa ya namanya? PWI itu apa sih namanya? Pelindung. Kalau ada anggotanya yang kena apa-apa pasti dilindungi, ada undang-undangnya kan, undang-undang Iya, kayak teman kita yang baru-baru ini ada yang kena somasi apa tadi ya? Itu, iya, itu salah satunya itu bisa dilindungi lewat itu. Kalau blogger enggak free apa ya? First apa Karena namanya, sendirian dia. Sendiri ya, sendiri. Mau ada yang baca. Single factor dia. Ya berarti mau ada yang baca ataupun enggak dia senang aja, dia senang nulis itu kan. Betul, pada dasarnya itu. Beda lagi kalau kita emang mau jual konten tulisan, ada yang kita mau sampaikan. Tapi pada dasarnya seorang blogger itu dia menyampaikan opininya sendiri. Makanya dia 100% harus bertanggung jawab sama apa yang dia tulis. Yang ngerinya itu zaman kayak sekarang itu ya, termasuk kita perlu memperdalam literasi digital karena banyak blogger anonim yang kita nggak tahu siapa, tiba-tiba dia menulis tentang ABC itu dilempar ke sosmed, viral dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal blogger itu ya opini dia gitu. Berarti banyak blogger itu yang sekarang lempar hoax segala macam. Nah, ya mungkin karena ada bisnisnya di situ. Ada cuannya di situ kan. Kalau enggak ya mati. Tapi pernah ada tawaran ke ente soal itu? Enggak ada. Enggak ada. Kalau ada mau? Kalau ada juga saya enggak. Oh ya enggak mau kenal. Karena terus terang apa ya, kita enggak pakai anonim gitu. Begitu saya salah nulis orang tahu kok. Ini sih bisa saya nulis, gua tahu rumahnya gua datengin gitu. Iya, bener. Makanya kalau bisa jangan ada tawaran itulah ya. Tawaran ada tapi yang positif aja gitu. Iya, jangan tawaran soal menyerang yang tadi tuh nggak usah gitu ya. Janganlah. Misalnya Bang Wisat nih gue punya kegiatan ini tulisin. Nah ini di situ ada. Nah itu dia yang dibilang citizen reporter. Apa tuh? Ya masyarakat, ya jurnalisme apa ya? Masyarakat melaporkan apa yang dia lihat sendiri tanpa perlu apa ya, bahwa dia adalah sebagai seorang wartawan. Masyarakat sendiri bisa memberitakan apa yang positif di lingkungannya lewat blog. Sebagai blogger atau ya bahasanya kan apa, pewarta warga ya, atau citizen journalism. Berarti buat orang-orang awam pun bisa, dia sebagai blogger tuh bisa gitu. Bisa banget. Asal dia hobi menulis. Iya emang itu kan asal hobi menulis, iya benar. Kalau dia udah biasa menulis dan kemudian mungkin ikut pelatihan jurnalistik yang 5W1, dia bisa mau jadi wartawan atau jurnalis bisa. Tapi kalau dia nggak mau itu ya opini dia aja. Ya berarti. Nah kalau soal 5W1H tadi, itu sebenarnya kita dari zaman sekolah SD, SMP itu udah diajarin tuh kayak gitu bang. Nah buat apa namanya orang-orang yang baru nulis blog itu dia pasti butuh juga kan kayak gitu. Ente pernah nggak sih ada orang yang tadi bang ajarin gue dong ini, padahal kan itu sebenarnya teknik dasar sebenarnya. Iya. Nah 5W1H dipakai untuk menulis berita. Kalau kita blogger enggak. Karena opini tadi. Enggak terikat sama 5W1H kita. Apa ya, kalaupun mau nulis kayak semacam jurnalistik gitu ya paling fitur jatuhnya, bukan hard news 5W1H. Tapi kita lebih ke opini kita, terus bagaimana dengan tulisan kita menyentuh perasaan orang atau apa, atau kita mengangkat yang nggak diangkat oleh jurnalis atau wartawan. Ngapain sih wartawan misalnya memberitakan kegiatan RT ini cuma membersihkan got. Betul. Nah, di situ peluang untuk blogger mengangkat ya? kegiatan. Di kampung gua ada kegiatan apa? Gotong royong bersihin got atau bikin saluran air ya kayak gitu-gitu. Terlalu remeh mungkin ya kalau buat teman-teman wartawan memberitakan hal. Ya masa cuman kerja bakti RT di ya gitu. Bang, sebenarnya dari blog ini bisa nggak sih kita menghasilkan duit, terus pendapatan, ya kan pendapatan itu bisa nggak sih? Bisa banget. Karena berarti sama kayak YouTube dia kan? Bener. Kalau secara prinsip sama YouTube. Apa yang dikerjakan? Google AdSense.
Betul. Yang utama itu, walaupun ada alternatif lain selain Google AdSense, misalnya MGD bla bla bla. Cuma kalau YouTube itu kan emang terikat sama Google, jadi cuma AdSense doang. Blogger malah enggak. Blogger boleh pakai AdSense, bisa pakai MGID, pakai apapun, kanal-kanal penyedia layanan iklan itu yang seperti AdSense. Itu kebebasan yang dimiliki oleh blogger. Berarti di dalam blog itu sebenarnya ada space untuk iklan gitu ya? Betul sekali. Itu yang sebenarnya jadi sumber basis sampingan nggak sih? Sampingan dari Google AdSense tadi? Kalau untuk saya sampingan, tapi ada beberapa teman blogger yang itu justru cuan utamanya AdSense. Utamanya. Kalau saya enggak. Kalau bukan, maksud sampingan itu tadi yang di tampilan dia kan ada beberapa space untuk iklan-iklan ya itu. Betul. Nah itu bukan jadi sampingan dia selama dia ngeblog, dia nulis gitu kan. Beda. Selain dari Google AdSense tadi. Bener. Enggak, bedanya gini loh. Kalau di YouTube itu kan iklan itu harus ditonton. Selama iklan itu ditonton, dia dapat duit. Kalau di AdSense, kalau di blog? Kalau di blog itu enggak. Dia ngeliat iklan, kalau dia nggak klik itu ya. Oh, berarti dia harus klik. Benar, soalnya gue juga pernah denger tuh, karena kalau dari tulisan itu ketika diklik tuh itu jadi sumber pendapatan. Betul. Si blogger itu ya. Istilahnya apa? Pay per click. Oh, pay per click. Pay. Misalnya tulisan itu biasanya ada iklan di bawah, itu bisa diabaikan. Tapi begitu kalau ini tulisan bagus nih, karena orang ya gua klik gitu. Pasti ini buat pendapatan si penulis. Kalau yang paham tuh pasti kayak gitu. Jadi cuma berapa lah. Mungkin nggak, sekarang kan banyak tuh teman-teman banyak yang baru mau ngeblok kan, mungkin ada bang ya. Bisa aja sih. Karena ya itu tadi, karena blog itu paling gampang. Kontennya itu teks. Ada nggak sih mungkin lu bisa ngasih pesan-pesan lah ke teman-teman yang baru mau ngeblog, mau belajar nulis segala macam, ada nggak sih? Ya gimana ya, kalau untuk jadi seorang YouTuber kan kita mesti punya modal kamera, inilah itu. Sedangkan untuk jadi blogger modalnya ya lu mau nulis. Siapa sih yang nggak bisa nulis? Apalagi blogger itu tadi yang lu bilang di awal, opini kita. Gitu. Daripada cuma jadi status di sosmed, misalnya sampai 300 kata itu status, kenapa nggak dijadikan blog? Enggak, maksud di blog itu ada nggak sih ketentuan khusus, misalkan satu paragraf itu segini loh biar orang enak ngebacanya. Terus ada apa sih kalau titik koma itu tambah-tambahan itu? Iya. Nah itu nempatinnya di mana gitu loh, kan masih banyak tuh. Ya itu kan kita kembali lagi ke itu teknik penulisan ya. Seorang blogger itu ya akan berproses gitu. Awalnya dia hanya menulis bla bla, tapi lama-kelamaan dia akan memperhatikan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa sih? Gitu. Misalnya di mana dinya itu disambung atau di ini itu belajar sendiri kita. Oh nanti kayak ataupun ada yang ngasih tahu gitu. Oh, dengan seiringnya berjalan waktu banyak nanti yang ngasih tahu, entah dari viewersnya ya, entah dari orang lain kan kayak gitu. Kayak sama seperti di YouTube kan banyak tuh komen-komenan, lu kurang ini tuh, kurang ini kan. Iya begitu. Oh, sama di blogger juga pasti kayak gitu kan, banyak masukan ya. Ada kolom komentar, dia bisa kontak kita langsung ke WA, langsung apa. Seenggaknya buat teman-teman yang baru mungkin mau belajar ngeblog itu, beranilah ya. Iya, sayang gitu. Maksud saya kalau udah terbiasa nulis di Facebook, status banyak dan banyak yang like, kenapa dia nggak upgrade? Opini gue abadikan di blog. Gitu. Cara buka. Ya tinggal bikin, kan masih banyak ya yang gratisan ya, kayak misalnya blogspot.com, wordpress.com itu gratisan kok. Kalaupun nanti dari situ lu bisa bantu nggak sih buat anak-anak yang baru ngeblog itu? Bisa kan nanti ngehubungin lu, gue mau dong ngeblog, cuman gue nggak tahu nih tampilannya tuh kayak gimana, terus ininya itu bisa nggak sih lu bantu kayak gitu? Gue dengan senang hati emang. Dulu kita dulu kita punya kayak semacam misi gitu. Apa tuh? Iya, kalau gue ayo ngeblog bareng gitu, ngajak orang untuk ngeblog. Gitu. Daripada cuma nulis apalah di sosmed. Karena kan buat teman-teman yang nanti baru belajar ngeblog itu pasti dari mereka tuh banyak pertanyaan bang. Iya, kayak yang tadi gue bilang itu. Nah dan itu lu siap dengan senang hati lah ngebantu ya. Ya iyalah. Jadi punya teman baru juga kan. Betul. Jadi ada
itulah kepuasan kita juga. Berarti Bang Bisot nih siap ngebimbing ya buat Insya Allah teman-teman siap. yang mau belajar ngeblok. Mungkin cukup sekian ya obrolan kita. Ya Allah, sedikit banget, bentar Masa? banget. Perasaan udah 1 jam ini Bang. Banyak salahnya soalnya. Banyak dikatnya, banyak salahnya ya. Mohon maaf juga kalau dari pertanyaan-pertanyaannya tadi ada yang kurang berkenan atau bikin gak nyaman gitu. Oke, maafin juga kalau saya jelasinnya kurang tertata atau apa. Oh iya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru belajar ngeblok, semoga obrolan bersama Bang Bisot ini jadi semangat, pemacu semangat untuk teman-teman, dan Bang Bisot siap membantu teman-teman semuanya. Begitu. Udah kayak ini nggak boleh sih? Kayak pembawa dongeng gitu. Enggak ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga buat Bang Bisot. Sampai bertemu di kongres berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.